Video ini akan membahas materi pengetahuan dasar geografi dengan fokus pendekatan geografi. Hai, selamat datang di channel Guru Geografi, channel yang akan membahas segala hal dari sudut pandang geografi, mulai dari pembelajaran SMA hingga isu-isu terhangat di dunia saat ini. Jadi jika kalian tertarik dengan materi-materi seperti ini, jangan lupa subscribe agar kalian tidak ketinggalan video bermanfaat lainnya. Sebenarnya pendekatan geografi ini sudah saya singgung di video sebelumnya, cuma ayo kita coba kupas lebih dalam lagi. Pendekatan geografi terdiri dari 3, yaitu yang pertama adalah spasial atau keruangan, yang kedua adalah ekologi atau lingkungan, yang terakhir adalah regional atau kewilayahan. Pendekatan keruangan atau spasial akan menganalisa suatu fenomena lebih fokus kepada lokasinya di muka bumi. Contohnya seperti bencana tsunami yang terjadi pada tahun 2004 lalu, daerah yang terdampak adalah salah satunya Provinsi Naro Aceh Darussalam, dan juga negara Sri Lanka, India, serta berbagai daerah pesisir yang menghadap Samudra Hindia. Jadi kita fokus pada lokasi ya di pendekatan ini. Pendekatan kedua adalah pendekatan ekologi atau lingkungan, yang ketika menemukan suatu fenomena akan lebih berfokus pada hubungan antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Dalam proses analisanya nanti pasti akan menghubungkan antara komponen biotik dan abiotik dan bagaimana mereka bisa saling mempengaruhi. Contohnya kayak tanaman yang hidup di lereng yang curam, maka dia akan memperkuat struktur tanah tersebut dan juga memperlambat laju air yang mengalir di permukaan. Tentunya hal ini akan berdampak pada berkurangnya potensi longsor, karena tentu penyebab longsor yang pertama adalah tanah tidak memiliki cengkeraman yang cukup kuat untuk bisa menahan gravitasi dibandingkan beratnya sendiri. Yang ketiga adalah pendekatan regional atau kewilayahan, dan mungkin juga sebagian orang akan lebih mengenalnya dengan kompleks wilayah. Pendekatan ini nanti merupakan gabungan dari 2 pendekatan sebelumnya, yaitu pendekatan keruangan atau spasial dan juga pendekatan ekologi atau lingkungan. Misalnya jika kita mengamati fenomena sosial seperti pemukiman kumuh, maka kita akan menganalisa lokasi-lokasi dari pemukiman kumuh tersebut ada di mana saja, itu dari sisi keruangan. Dilanjutkan dengan melihat hubungan antar berbagai aspek sosial yang memungkinkan fenomena pemukiman kumuh tersebut terjadi. Misalnya kayak sulitnya mendapat pekerjaan di kota akibat dari kurangnya skill, yang juga merupakan akibat dari kurangnya persiapan ketika mereka merantau ke kota. Jadi perlu diingat ketika kita ingin melakukan sesuatu, jangan lupa rencanakan matang-matang agar hasilnya nanti bisa mendekati dengan ekspektasi atau keinginan kita. Jangan sampai kita melakukan sesuatu tanpa perencanaan, karena hasilnya nanti pasti akan amburadul dan itu akan mempersulit kita. Nah, itu tadi paparan singkat dari saya. Jika kalian merasa video ini bermanfaat, jangan lupa subscribe agar kalian tidak ketinggalan video-video bermanfaat lainnya. Apabila ada pertanyaan, jangan sungkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa like dan share kepada teman sekelas kalian agar mereka juga mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari pembelajaran ini. Sekian dari saya, semoga sukses dan tonton video berikutnya.